Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum uji hidrolisis sukrosa. Senyawa karbohidrat adalah polihidroksialdehyda atau polihidroksiketon yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus empiris total CH2ON. Berdasarkan monomer yang menyusunnya, karbohidrat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Oligosakarida yang umum adalah disakarida yang terdiri atas 2 satuan monosakarida dan dapat dihidrolisis menjadi monosakarida seperti sukrosa, maltosa, dan laktosa. Apabila disakarida dalam hal ini sukrosa dihidrolisis dengan asam encer akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Proses hidrolisis dapat dipercepat dengan penambahan enzim yang sesuai atau dengan penambahan asam mineral dan pemanasan. Pada praktikum ini akan dilakukan uji hidrolisis sukrosa dengan menggunakan reaksi Benedict, Seliwanov, dan Barfoed. Uji Benedict berfungsi untuk menguji gula pereduksi dalam larutan sukrosa. Uji Seliwanov berfungsi untuk membuktikan adanya golongan ketosa atau gugus keton dalam larutan sukrosa. Sedangkan uji Barfoed berfungsi untuk membuktikan bahwa hidrolisis sukrosa menghasilkan monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Tujuan uji mengidentifikasi hasil hidrolisis sukrosa. Prinsip uji, sukrosa yang dihidrolisis oleh asam HCl pekat akan menjadi monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Adapun bahan yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu yang pertama larutan sukrosa 1% sebagai larutan yang akan diuji, kemudian yang kedua larutan NaO 2% yang berfungsi untuk menetralkan suasana asam, dan yang ketiga larutan HCl pekat sebagai asam yang akan menghidrolisis sukrosa. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu reaksi Seliwanov untuk membuktikan adanya golongan ketosa atau gugus keton dalam larutan sukrosa. Kemudian selanjutnya reaksi Benedict untuk menguji gula pereduksi dalam larutan sukrosa. Kemudian reaksi Barfoed untuk membuktikan bahwa sukrosa yang dihidrolisis menghasilkan monosakarida. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu pipet tetes untuk memindahkan larutan yang akan diuji ke dalam tabung reaksi. Kemudian tabung reaksi yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan mencampur larutan uji. Kemudian pipet ukur untuk mengukur larutan yang akan diuji. Kemudian pembakar bunsen untuk memanaskan larutan yang akan diuji. Dan yang terakhir yaitu kertas lakmus untuk menentukan derajat keasaman larutan yang akan diuji. Masukkan 10 ml sukrosa 1% ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 10 tetes HCl pekat. HCl sebagai asam yang menghidrolisis sukrosa. Penambahan HCl akan mempengaruhi pH larutan. Campurlah larutan dengan baik lalu panaskan pada penanas air mendidih selama 45 menit. Disakarida jika diberi asam HCl pekat lalu dipanaskan akan terhidrolisis menjadi 2 molekul-molekul monosakarida yaitu glukosa dan fruktosa. Setelah itu dinginkan larutan dan setelah didinginkan netralkan dengan larutan NaO 2% dan uji dengan kertas lakmus. Fungsi dari NaO adalah menetralkan suasana asam. Selanjutnya uji dengan larutan Benedict, Seliwanov, dan Barfoed. Kemudian simpulkan apa yang dihasilkan oleh hidrolisis sukrosa. Berdasarkan hasil percobaan, sukrosa terhidrolisis oleh asam HCl pekat dan ditambah dengan pemanasan akan menghasilkan monosakarida yaitu glukosa dan fruktosa yang ditandai dengan uji Benedict, Seliwanov, dan Barfoed yang menghasilkan hasil positif.
Pada gambar pertama merupakan hasil uji lakmus sebelum penetralan dengan NaOH dan setelah penetralan. Kemudian pada gambar kedua, yaitu hasil reaksi hidrolisis sukrosa pada uji Benedict. Uji Benedict di sini berfungsi untuk menguji gula pereduksi dalam larutan sukrosa, dan pada larutan uji menunjukkan reaksi positif dan terbentuk endapan merah bata. Kemudian pada gambar ketiga, hasil reaksi hidrolisis sukrosa pada uji Seliwanov. Uji Seliwanov berfungsi untuk mengetahui adanya golongan ketosa atau gugus keton dalam larutan sukrosa, dan pada larutan uji menunjukkan reaksi positif dan terbentuk endapan berwarna orange. Pada gambar keempat, hasil reaksi hidrolisis sukrosa pada uji Barfoed. Uji Barfoed berfungsi untuk membuktikan bahwa sukrosa yang dihidrolisis menghasilkan monosakarida, dan reaksi ini menghasilkan hasil positif pada monosakarida dengan terbentuknya endapan merah bata. Dari ketiga larutan penguji tersebut, di mana menunjukkan adanya reaksi positif dan terbentuk endapan yang berarti mengalami hidrolisis. Dalam hal ini, larutan sukrosa dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji yang dilakukan dengan menggunakan pelarut Benedict, Barfoed, dan Seliwanov, sukrosa yang dihidrolisis akan menghasilkan glukosa dan fruktosa.